Kameranya di-on-kan aja ya buat yang lain. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelas 12 IPA yang sudah bergabung di room ini ya. Sebentar lagi nanti akan ada kegiatan PBM dari Ibu Sulfi, yaitu yang melaksanakan kegiatan PPL di SMN 11 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Pembelajarannya adalah pelajaran kimia dan sedikit banyak nanti akan menjelaskan terkait dengan materi-materi sel volta. Kepada Ibu Sulfi disilakan. Ya, terima kasih Bapak. Buat teman-teman semua, sebelum memulai kameranya dinyalain saja ya, biar bisa nanti di-record gitu. Kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Masih pada semangat dong ya. Siang-siang nggak apa-apa kita belajar kimia ya. Iya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian ada yang tidak hadir? Banyak yang nggak hadir. Ini juga ya, nanti untuk yang nggak hadir di Amin. Oh ya, Ibu mau nanya nih sebelumnya, pekan lalu kalian belajar kimia tentang materi apa? Sel volta. Nah iya, hari ini kita juga akan melanjutkan mengenai sel volta ya. Nah, sebelum melanjutkan ke sana, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran nih. Kalian simak ya videonya. Baik, Bu. Sudah muncul belum? Ada yang bertanya nggak terkait video tadi? Yaudah, kalau nggak ada yang bertanya nih, Ibu mau bertanya, salah satu dari kalian, ada yang tahu jadinya sel volta itu apa? Sel volta tadi apa ya? Sel volta sel yang mengandung zat Bener ya. Nah, lebih tepatnya itu sel volta itu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik ya. Jadi energi kimianya itu dirubah jadi energi listrik ya. Nah, untuk membahas video tadi, nih kita simak PPT-nya. Jadi materi kimia kita hari ini yaitu sel volta. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian sebagai siswa itu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan rangkaian dari sel volta, yang kedua bisa menyebutkan contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga kalian sebagai siswa dapat menentukan harga E0 sel dari sel volta, dan yang keempat kalian diharapkan mampu menganalisis proses yang terjadi di dalam sel volta itu. Nah, apa sih itu sel volta? Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa sel volta atau sering kita sebut dengan sel galva menjadi energi listrik. Berbeda dengan sel elektrolisis ya. Nah, untuk sel volta sendiri itu dapat menghasilkan arus listrik dan berlangsung secara spontan. Nah, kira-kira kenapa bisa disebut berlangsung secara spontan? Nah, jadi sel volta ini dia berlangsung dengan sendirinya.
Lalu dikatakan spontan seperti apa? Ketika nanti ada perhitungan E0 sel. Nah, ketika nilai E0 selnya itu positif, dia akan dikatakan berlangsung secara spontan. Nah, untuk sel volta sendiri ini prinsipnya itu adanya transfer elektron dari anoda menuju katoda. Tadi ya di video udah disinggung. Nah, selanjutnya ada susunan dari sel volta. Kita lihat nih rangkaiannya. Susunan dari sel volta itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada 2 elektroda. Di sini ada anoda. Anoda itu elektroda negatif ya. Nah, kalau katoda itu elektroda positif. Lalu ada juga jembatan garam nih. Jembatan garam itu tempat terjadinya tukaran ion ya antara anoda dan katoda. Lalu yang merah ini apa? Nah, kan tadi prinsip dari sel volta itu adanya pertukaran adanya aliran elektron dari anoda menuju katoda. Nah, mengalirnya itu melalui kawat konduktor ini nih, dari anoda menuju katoda. Nah, lalu ini ada reaksi. Ini reaksi apa? Nah, ini reaksi setengah sel. Seperti yang kita tahu bahwa tadi di anoda itu kan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kalian sudah belajar bilangan biloks ya, bilangan oksidasi. Nah, jadi kan tadi dikatakan bahwa di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, berarti terjadi kenaikan biloks ya. Kita lihat nih, Zn. Zn kan tunggal ya, berarti dia biloksnya 0. Kemudian Zn2+, dia memiliki biloks plus 2. Jadi terjadi kenaikan biloks. Ini sebagai bukti bahwa di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, ingat ya. Nah, dan untuk di katoda terjadi reaksi reduksi. Kita lihat nih di sini. Ada Cu2+, dia memiliki 2 bilangan oksidasi. Kemudian dia menjadi Cu, berarti jadi 0. Dari 2 menjadi 0 berarti turun. Nah, makanya disebut terjadi reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Dalam sel volta juga ada larutan elektrolit ya, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Lanjut kita ke notasi sel. Nah, di notasi sel ini kita akan menentukan notasi sel dari suatu sel volta. Lalu notasi sel itu apa sih? Nah, notasi sel itu, notasi sel digunakan itu untuk menggambarkan suatu rangkaian sel dan reaksi redoks yang berlangsung pada prosesnya. Kalian udah nggak asing kali ya lihat notasi sel kayak gini? Nah, cara penulisannya itu, di sebelah kiri itu ada logam anoda, kemudian tanda mutlak 1, ion logam anoda, tanda mutlak 2, ion logam katoda, dan tanda mutlak 1 lagi, logam katoda. Nah, garis yang satu ini melambangkan apa sih? Nah, garis yang satu ini merupakan tanda dari perbedaan fasa. Nah, garis yang 2 ini simbol dari adanya jembatan garam. Nah, untuk penulisannya kayak contoh tadi, di logam anoda kan ada Zn, dan di katoda itu tadi ada Cu. Jadi ditulisan kayak gini ya, logam di anoda, kemudian ion logam anoda, dibatasi oleh jembatan garam yang disimbol. Perlu diulangi untuk notasi sel. Halo kalian. Gimana? Lanjut atau perlu ulangi? Tadi kecepatan gitu? Lanjut. Lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang ada potensial sel standar atau yang sering kita sebut dengan E0 sel. Nah, E0 sel ini merupakan nilai dari potensial sel yang diukur dalam keadaan standar. Maksud keadaan standar itu dalam tekanan 1 atmosfer, terus suhu ruang 25 derajat ya. Nah, lalu untuk menentukan E0 selnya itu seperti apa? Nah,
rumus yang digunakan untuk menentukan E0 sel itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Tadi anoda yang ada di sebelah kiri itu ya. Dan katoda itu ada yang di sebelah kanan. Nah, karena di katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi, jadi dapat kita tuliskan E0 sel itu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Paham nggak perhitungan sampai sini? Paham, Bu. Ya. Insya Allah. Oke, lanjut ya. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai kegunaan sel volta. Yang pertama ada aki. Nah, kalian nggak asing kali ya mendengar kata aki. Di motor ada kali ya buat yang sering berkendara tuh. Jadi, aki itu ternyata ada proses sel voltanya di dalamnya. Jadi, aki itu terdiri atas Pb. Pb-nya ini sebagai anoda. Kemudian PbO elektrolitnya juga. Asam sulfat ya. Nah, ternyata dalam reaksi pengosongan aki ini, si anoda dan katoda itu akan berubah menjadi zat yang sama, yaitu PbSO4. Nah, reaksinya kayak gini. Di katoda itu tadi terjadi reaksi apa? Reaksi oksidasi. Ada yang lain? Reduksi kan? Iya, benar ya. Jadi di katoda itu terjadi reaksi reduksi atau penurunan biloks, dan di anoda itu oksidasi ya, atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, lihat nih, PbO2. Pb di sini tadinya biloksnya berapa? Kita lanjut aja ya. Jadi, nih, Pb kan di sini awalnya memiliki biloks plus 2. Nah, di produk dia jadi plus berapa? Waalaikumsalam. Plus ulangi, Bu. Nah, di katoda biloks Pb awalnya plus berapa? Plus 2 kan? Plus 4 ya. Di Pb Plus 4. di katoda awalnya plus 4. Kemudian di produknya Pb-nya jadi berapa? 8. S itu benar sih. Blok S. 8. Blok S. Ayo, siapa? Blok S. S itu 6. Jadi min 2, plus 2. Iya. Jadi dari plus 4 menjadi plus 2. Berarti dia mengalami penurunan biloks ya? Iya. Oke. Paham ya kenapa di si PbO2 dikatakan sebagai katoda? Reduksi. Iya, mengalami reduksi. Ini lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya ada baterai. Kalian udah sering banget mungkin ya dengar baterai. Jam tangan yang kalian pakai menggunakan baterai kan ya? Ada jam dinding. Nggak punya jam tangan. Duh, tuh kode tuh buat siapa nanti kasih jam tangan. Siapa tadi? Rizky. Rizkynya nanti beliin jam tangan ya. Nah, ternyata baterai ini juga merupakan sel volta primer ya. Kemudian baterai juga menggunakan, ada kan di sel volta itu ada katoda sama anoda. Nah, di baterai ini katodanya itu karbon. Nah, anodanya itu plat seng ya. Di baterai juga ada yang lain kayak kan campuran dari MnO2, ada amonium klorida, ada karbon, dan juga ada sedikit air ternyata.
Nah, dari pemaparan ini ada yang mau diulangi nggak bagian mana? Nanti habis ini soalnya ada sedikit latihan. Slide berapa gitu. Ada yang perlu diulangi? Ini dari pengertian, masuk ke susunan sel voltanya. Apa sudah cukup? Udah pada paham? Paham kali ya? Gimana? Ke latihan apa kita ngebahas lagi yang tadi memperjelas? Sepertinya ada beberapa yang terkendala jaringan ya, jadi keluar masuk gitu. Iya, Ibu. Ya, Fungsi jembatan garam itu untuk apa? nah buat jembatan garam itu dia untuk pertukaran ion. Nih, kita lihat lagi ya. Jadi jembatan garam itu kan di sini di jembatan garam ada Na2SO4. Nah, Na2SO4 itu nanti akan jadi ion SO4 2- sama ion Na+. Karena nih, nanti di anoda itu kelebihan ion positif. Jadi, ion negatif yang ada di jembatan garam nanti akan bertukar ke sini, ke anoda. Sementara di katoda, kelebihan ion negatif nih. Jadi, nanti dia akan menarik si ion Na+ yang dari jembatan garam itu. Gitu, biar nggak, di sini biar nggak kelebihan ion positif, dan di sini biar nggak ada kelebihan ion negatif gitu. Makanya ya kekurangannya di sini kan kurang ion negatif, makanya dia masuk ke sini. Sini kekurangan ion positif, makanya si Na-nya masuk. Nah, ke si paham apa masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung, kita bahas lagi. Intinya tempat pertukaran ion gitu antara anoda dan katoda gitu. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Jihan atau siapa? Jihan. Ya, gimana Jihan? Alhamdulillah, insya Allah paham, Bu. Ya, mantap Jihan. Lanjut, Bu. Lanjut. Nih, ada latihan sedikit buat kalian. Ya. Belum, Bu. Belum muncul. Udah. Ini udah. Nih, nanti LKPD-nya Udah Ibu muncul, kirimkan di WhatsApp. Nanti kalian sambil ngerjain ini aja ya. Tapi nggak apa-apa, sambil on Zoom aja. 15 menit waktunya cukup nggak buat ngerjain ini? 15 menit ya. Aduh. Soalnya kurang 15 menit. Ada 4 tugas, masing-masing tugas 2 butir soal, jadi ada 8. Cuman jawabannya singkat-singkat kok. File LKPD-nya Ibu kirimkan ke grup WhatsApp ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, udah.
Aduh, dari kampung. Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oh, ini udah masuk nih. Ya, sambil dikerjakan nanti kalau memang ada pertanyaannya yang bingung sambil ditanyain. Jadi sambil on Zoom aja nggak apa-apa mengerjakannya ya. Iya, Bu. Oke, untuk soal 1, apa yang kalian ketahui tentang sel galvani? Udah tahu lah ya itu mah. Sel galvani atau sel volta, sama saja. Untuk tugas 1.2 ada yang baru gabung nih. Nggak apa-apa dikerjain ya. Ininya, LKPD-nya. Ada yang bingung nggak sama pertanyaannya? Rizky udah bisa masuk kan? Udah. Oke. Astaga, binasuk dulu. Itu di grup WhatsApp dibagikan link YouTube, takut ada yang mau mencari referensi bisa dilihat ya.
tugas 1 udah pada selesai? Baru Bu. Oke, nggak apa-apa, masih ada 8 menit kok. Habis. Rangkaian sel volta. Untuk tugas 1 nomor 2 nggak apa-apa, nggak usah digambarkan, sebutkan sama ituin fungsinya saja ya. Takut nggak keburu buat gambarnya. Kalian juga boleh sambil searching-searching ke sumber lain kok. Ini tahap eksplorasi, jadi kalian bebas. Asal sumbernya yang relevan ya. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Ya. Oke, Jihan.
2 menit lagi ya. Udah, ada yang udah selesai? Reaksi yang terjadi, tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, Tugas 1 udah selesai semua? sudah Bu, tugas 1. Ya sudah, kita bahas yang sudah aja ya. Enggak semua per tugas aja. Rizky mau? Yang nomor 1. Boleh. B, yang di situ dulu. Bentar, Ki. Kan pertanyaan nomor 1 itu. Bentar, Ki, bentar. Teman-temannya yang lain disimak Iya, Bu. jawaban Rizky, nanti kita samain ya jawabannya. Iya, Bu. Oke. Yuk, Rizky, mulai. Pertanyaan nomor 1 kan, apa yang kamu ketahui tentang sel Galvani? Sel Galvani atau sel Volta adalah rangkaian sel elektrokimia di mana reaksi kimia berubah menjadi reaksi listrik dengan adanya anoda dan katoda. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan untuk tugas 1 nomor 1? Jihan mau menambahkan? Mau, Bu. Ya, boleh. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Ya. Yang lainnya Reaksi lagi? redoks kok anoda katoda sih. Yang lain? Linda? Oke, langsung kita simpulin aja ya. Jawaban Rizky sama Jihan tadi udah benar. Kalian udah saling melengkapi kok jawabannya. Udah emang. Jadi, sel volta itu kan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik ya. Jadi produk dari sel volta atau sel galvani itu adalah listrik. Ya benar, tadi siapa yang bilang berlangsung secara spontan, benar. Kemudian Rizky juga tadi bilang ada katoda anoda, benar kok. Jawabannya udah benar-benar. Lanjut, nomor selanjutnya ada yang mau ngebahas? Dari tugas 2 deh, tugas 2 sama tugas 3. Ini Luciana mau nggak? Ninda?
tugas 2 atau tugas 3 gitu, salah satu aja nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Yang 2 itu yang bagian-bagian sel volta ya, Bu? Boleh. Oh, yang 2 itu. Jihan mau? Yang bagian-bagian sel volta sama fungsinya. Iya, boleh. Yang pertama ada anode, fungsinya yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katode yaitu elektrode tempat terjadinya reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode, dan jembatan garam yaitu rangkaian yang terdiri dari larutan garam. Benar ya. Ada yang mau menambahkan atau mau menjawab soal yang lain? Atau jawabannya semuanya sama seperti itu? Sama, Bu. Iya. Nggak bakal jauh beda ya, emang bagian-bagian dan fungsinya. Terus ada yang mau bahas lagi nggak soal yang lainnya? Tugas 2 atau tugas 3 tuh? Salah satu nomor aja, nggak apa-apa. Gimana? Gak apa-apa, karena proses diskusi nyalain aja kameranya, gak apa-apa. Ini Ninda, Rihan, Sandora, yuk. Jihan juga, gak apa-apa nyalain aja kameranya. Udah paham semua belum sama soal yang ada di LKPD? Apa ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalau menuliskan reaksi tugas nomor 1, Bu, yang menuliskan reaksi yang terjadi itu gimana, Bu? Tugas 2 nomor 1 ya? 1, yang menuliskan reaksinya itu, Bu. Saya menuliskan reaksinya. Nah, iya kan di sini jelaskan reaksi yang terjadi pada logam Ag dan Cu ya? Iya. Nah, kita lihat dulu ya. Ag ada di mana? Ag ada di katoda kan? Ag ada di katoda, ya. Iya, berarti di katoda itu. Iya, berarti Ag terjadi reaksi reduksi. Nah, tuliskan reaksinya itu berarti kalau reaksi reduksi kan mengalami pengurangan biloks. Berarti Ag plus ditambah 1 elektron menghasilkan Ag. Ag. Nah, iya. Berarti kalau yang oksidasinya itu O akan menghasilkan Cu plus 2 ditambah elektron gitu. Plus 2 elektron. Jadi elektronnya disamakan dengan jumlah muatannya ya. Biar setara. Oh, iya, Bu. Jadi lihat dulu si logamnya itu terjadi di sebagai katoda atau anoda. Jadi ketika logamnya berperan sebagai anoda, dia berarti akan mengalami oksidasi atau kenaikan biloks ya. Oh, iya, Bu. Ya, terus jadi, kalau ya, kalau NO2- itu sama NO3- itu sebagai apa di situ, Bu? Oh, ini tuh yang dari jembatan garam itu tuh. Kan di sini ada di larutan ini kan ada larutan elektrolit kan. Dia akan jadi ion-ion itu. Akan berubah jadi ion-ion. Jadi ada ion NO3- ya di situ. Iya, Bu.
Iya. Nah, Oke, Bu. paham sampai sini? Apa masih Paham, bingung? Bu. Paham, Ninda insya Allah, gimana Bu. Ninda? Ninda paham Ninda? Yang lain dibuka aja kameranya, nggak apa-apa. Masih ada yang bingung apa udah jelas untuk materi hari ini? Insya Allah jelas, Bu. Insya Allah, Pak. Ya. Kalau sudah jelas, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Nggak apa-apa, nyimpulin yang kalian dapat hari ini gitu. Rizky, Bu. Ya boleh, Rizky. Oke. Kesimpulan kita pada materi kali ini, yang pertama adalah definisi dari sel volta. Definisi sel volta sendiri adalah sel elektrokimia, di mana reaksi kimia berubah menjadi reaksi listrik. Nah, susunan dari sel volta sendiri ada anoda, katoda, dan juga jembatan garam. Pada katoda itu mengalami reaksi reduksi, di mana ada pengurangan bilangan oksidasi. Dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi, di mana terjadi penambahan bilangan oksidasi. Cukup sekian, Bu. Listrik ya? Oh, iya, Bu. Iya, bukan reaksi listrik, tapi energi listrik. Yang lainnya ada yang mau nyimpulin lagi nggak? Jihan, mau Jihan? Terkait penulisan notasi sel atau apanya? Ninda, mau Ninda? Nggak apa-apa yang kalian tahu hari ini. Apa kesimpulan dari Rizky udah cukup? Gimana, cukup kesimpulan dari Rizky? Oke, kalau udah cukup, Ibu kasih penegasan sedikit ya. Jadi benar tadi bahwa sel volta itu merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ada tempat terjadinya reaksi oksidasi, ada katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi, ada jembatan garam. Jangan lupa juga ada kawat konduktor ya, tempat terjadinya transfer elektron ya dari anoda menuju katoda. Kemudian untuk perhitungan E0 sel, jangan lupa ya, untuk perhitungan E0 sel itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Ya, jangan lupa. Kemudian Iya, Bu. cara penulisan notasi sel, jangan lupa ya, itu banyak soal-soal seperti itu, gimana menentukan notasi sel, nanti kalian dikasih reaksinya, notasi selnya nanti menuliskannya gimana. Gimana? Iya, Bu. Udah paham belum untuk pembelajaran Paham. hari ini? Insya Allah, Bu. Siap, paham, Bu. Insya Allah. Sudah untuk pembelajaran hari ini, karena sudah paham, kita cukupkan aja kali ya. Cukupkan, nanti ada evaluasi pembelajaran hari ini lewat Google Form, nanti dikirimkan di grup WA ya, nanti kalian isi, nggak apa-apa ditunggu sampai jam 5 sore kok. Jadi, kalian bisa isi, di situ sudah langsung ada skornya, jadi nanti kalian isi saja. Makasih ya buat pembelajaran hari ini, terima kasih partisipasinya. Kalian luar biasa semuanya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Bapak punten masih di mute, Pak.
Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Sulfiah. Kita berikan aplaus dulu ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Memang terkait dengan self volta ini sangat penting sekali ya dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam berbagai ini tadi apa yang dijelaskan oleh Siti. Tapi intinya bahwa self volta itu adalah merubah energinya menjadi listrik. Nah, kalau sudah menjadi energi listrik, ya apapun dapat kita manfaatkan, ya. Nah, kemudian yang terpenting adalah kalian coba untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Sylvi, kemudian semangat terus untuk motivasi dalam belajar. Bisa saja mungkin ya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.